Dear Diary, kita mau main lagi ke puncak. Libur telah tiba nih, saatnya coba wisata baru di puncak. Tempat wisata ini kalau nggak salah baru soft opening di tanggal 11 Desember. Nah, kita kesini di tanggal 15 Desember nih. Nama tempatnya Hibis Fantasy Puncak. Nah, ini banyak banget ya karangan bunga di sini karena memang tempatnya itu baru buka. Sebenarnya kalau kita lihat di sisi dan kanannya itu belum terlalu rapi ya, jadi masih proses finishing sih harusnya ini ya, cuma memang udah dibuka. Bulan Desember ini kan memang curah hujannya lagi tinggi banget nih. Pas kita datang ke sini pun ini lagi hujan rintik-rintik ya, lagi gerimis gitu. Nah, pas kita udah saatnya mau turun hujannya malah makin gede. Kita akhirnya daripada diem di mobil, kita nerobos hujan. Si kakak pakai jas hujan dan kita pakai payung. Ini dia gerbang masuknya. Untuk pembelian tiketnya ada di bangunan yang sebelah kiri. Harusnya kalau misalnya nggak hujan, kita tuh bisa foto-foto dulu nih di sini. View-nya kan ke situ tuh, kelihatan Hibis Fantasy Puncak gitu. Dan bangunan kiri kanannya juga estetik ya untuk foto. Cuma karena hujan ya udahlah, kita langsung beli tiket aja. Untuk harga tiketnya, untuk tiket reguler sebesar 50.000 dan untuk tiket terusan itu 100.000. Relatif terjangkau ya untuk harga tiketnya. Kali ini karena memang hujan dan kayaknya tidak memungkinkan untuk naik wahana ini itu. Dan mayoritas wahana juga kan outdoor, jadi kita hanya beli tiket reguler saja untuk bertiga. Ini kita udah masuk ke pintu masuknya. Hiasan-hiasannya tuh bagus banget ya. Banyak bunga-bunga di mana-mana. Terus ada efek-efek asap gitu. Poci-poci gitu ya. Yang love-love itu gerbang masuknya. Nanti kita cek tiketnya di situ. Diperiksa sama masnya tiketnya gitu ya. Nah, ini kita udah mulai masuk. Ini udah melewati si pintu pemeriksaan tiket tadi. Ini kan namanya Hibis Fantasy Puncak. Bisa jadi itu berasal dari kata hibiscus ya. Hibiscus rosa sinensis kan itu nama latin dari kembang sepatu. Karena kalau kita lihat ada di tulisan-tulisannya itu gambarnya bunga sepatu gitu. Nah, ini kita memasuki lorong-lorong, kiri kanannya itu bunga-bunga. Ini kan memang kondisinya baru buka, jadi untuk yang taman-tamannya itu bunga-bunganya masih kecil-kecil, belum numbuh, jadi masih kayak benih, masih kelihatan mayoritas si tanahnya itu masih kelihatan. Mungkin next kita harus kembali lagi ke sini 2 atau 3 tahun ke depan. Jadi sudah rapi, sudah tumbuh bunga-bunganya, terus gerbang depannya udah rapi juga nanti. Nah, masih kayak gini tuh untuk tamannya, karena kan memang baru ya. Ini sih di luar kondisinya masih hujan dan untungnya ini kan area indoor ya. Jadi sambil nunggu hujannya reda biar bisa jalan-jalan ke area outdoornya, kita ya sudah ngeliat-liat dulu di sini ada apa gitu. Explore dulu area sini. Sambil foto-foto. Sambil menikmati dinginnya udara puncak. Ini sih nengok kiri kanan kita happy-happy aja ya, karena kan hiasannya tuh cantik-cantik, unik-unik gitu. Nah, di sini tuh udaranya karena ini hujan, terus kabutnya juga lagi turun. Ini dingin banget ya, kita sih nggak nyangka bakalan sedingin ini. Ketambah kan anginnya juga lumayan gede tuh, anginnya angin dingin. Nah, kita nggak bawa jaket, nggak bawa kardigan, nggak bawa apa gitu. Padahal kita bawa 2 anak kecil. Jadi kalau kesini better bawa jaket, terus bawa payung atau jas hujan buat anak-anak. Karena kan di puncak curah hujannya lumayan tinggi ya. Terus udaranya juga dingin banget gitu kan. Kita kan nggak bisa ngambil dulu udah masuk terus keluar dulu itu nggak bisa gitu. Nah, ini makin jalan makin jauh ke dalam ini tuh makin banyak hiasan bunga-bunga cantiknya. Kita berasa jadi peri ya, menghinggapi bunga-bunga gitu. Jalan-jalan di antara bunga-bunga gede kayak gitu ya ampun. Emang secantik itu sih di sini, bagus dekorasinya, hiasan-hiasannya. Tuh.
banyak kan bunga-bunga gedenya, bunga-bunga hiasannya, perpaduan warnanya juga pas banget, cantik banget. Jadi ini kita nggak jalan-jalan nih, kita lumayan lama muter-muter di area sini karena bagus banget, banyak bunga-bunga gede itu loh. Nah, di area ini juga ada kafenya juga. Ini Cranberry Cafe. Di sini jual cemilan, minuman gitu. Jadi kalau misalnya lapar bisa beli di situ. Terus di sini juga ada disewakan tadi ya stroller. Kalau misalnya lupa bawa stroller, ada kok disewakan, untuk harganya kalau nggak salah 25.000 ya. Kita lanjutin ini ke area bawah. Jadi di sini tuh jalanannya nggak yang rata gitu ya, tapi memang berkontur naik turun gitu. Jadi kita harus menyiapkan tenaga, menyiapkan kaki. Kalau misalnya datangnya sih enak, dia turunan, tapi nanti dari bawah ke atasnya itu lumayan nanjak. Nah, di ujung jalan ini tuh ada rabbit house. Jadi kalau misalnya mau ngasih makan kelinci bisa ke situ. Untuk harganya 20.000 udah termasuk wortelnya ya. Nah, ini dia Istana Kelinci namanya di sini. Loketnya ada di sebelah kanan situ ya. Kelincinya sih nggak gitu banyak, cuma areanya tuh lumayan luas. Terus hiasannya juga lucu-lucu, banyak jamur-jamuran. Dan hati-hati ya, ini kan kelincinya dilepas, jadi tuh jangan coba-coba duduk di rerumputan sintetisnya itu, karena kan banyak pupi kelinci, nggak kelihatan gitu. Ini yang baby juga masuk sini berbayar ya, kemarin kata mbaknya karena memang ini area anak-anak, jadi semua anak itu bayar, nggak melihat usia lagi, jadi pendampingnya aja yang nggak bayar gitu. Kelincinya nggak semuanya bisa dikasih makan karena kayaknya pada kenyang deh, udah banyak yang ngasih makan dari tadi. Makanya itu kan dapat 2 keranjang wortel, jadinya tuh nggak habis-habis karena kelincinya pada kenyang, terus pada sembunyi-sembunyi gitu tuh kelincinya. Nggak mau dikasih makan ogah-ogahan. Abis dari Istana Kelinci, hujan lumayan mereda. Akhirnya kita lanjutkan ke area outdoornya. Ini wahana pertama yang kita lihat. Di sini kan outdoor abis hujan, jadi si wahana-wahananya juga nggak semuanya bisa kita naikin. Nah, selama kita jalan di area outdoor ini, kita ngeliatin si pekerjanya itu lagi lap-lapin si area permainannya ya, wahana-wahananya. Terus gak lama hujan lagi, terus reda lagi, terus hujan lagi gitu. Lumayan PR ya untuk maintenance-nya, untuk perawatannya, karena kan mengingat di sini curah hujannya tinggi. Terus di lantai yang di depan sini juga sama airnya kan lumayan banyak tuh. Masnya takutnya mungkin orang pengunjungnya licin gitu ya lewat situ, jadi mereka bersihin. Terus gak lama hujan lagi, dibersihin lagi, extra effort sih untuk perawatannya. Nah, bangunan ini itu tuh rumah hantu. Cuma kita nggak masuk karena kan takut juga bawa anak kecil. Jadi ya udah kita ngeliatin dari luar aja. Kita akhirnya lanjutin lagi. Ini ada jembatan gitu, terus ada sungai mengalir. Terus kita lanjutin ke arah bawah. Sensasi lain sih sebenarnya naik wahana-wahana kayak gini di sini di puncak. Seru aja gitu, misalnya kita lagi naik si kincir itu, terus di atas tiba-tiba kabut turun gitu kan, sensasi lain. Nah, ini nggak bisa bayangin sih gimana nanti beberapa tahun ke depan ketika bunganya udah jadi semua gitu ya, sebagus apa, karena kan ini udah colorful banget nih semua wahananya, bangunannya, terus ketambah nanti bunga-bunganya udah pada mekar warna-warni, akan makin bagus sih ini. Jadi kita kesini tuh cuma jalan aja, nggak ada satu wahana pun yang kita naikin. Dan sebagian wahana memang nggak beroperasi karena kan memang lagi cuaca kurang bagus ya.
Yang bisa dinaiki anakku paling juga nggak banyak sih, cuma kuda-kudaan tadi. Terus ini nih yang gurita, terus nanti di sebelah bawah itu ada flying beast. Terus ada playground yang di area bawah itu juga sama tutup. Jadi ya udah jalan-jalan. Jadi sepanjang jalan ini tuh kita hujan, terus berhenti lagi. Terus payung tutup lagi, baru nutup payung, lepas jas hujan, terus hujan lagi. Kayak gitulah cuacanya di sini kurang lebih. Nah, ini dia si Flying Beast. Ini cocok ya buat anak-anak. Nah, ini untuk playground outdoornya. Bagus banget kan, colorful. Cuma sayangnya ini lagi nggak bisa karena lagi dibersihin juga sama petugasnya. Takutnya kan nggak safety ya buat anak-anak. Mungkin takutnya licin atau gimana. Nah, ini kita udah hampir ujung area Hibis Fantasy Puncak. Yang bangunan biru itu wahana untuk bermain air ya anak-anak. Kalau misalnya kita nggak beli tiket terusan, nanti beli tiket dulu, ada di loketnya sebelah kanan. Cuma kalau misalnya main air di sini lumayan juga ya. Udaranya aja dingin, terus airnya juga dingin. Mesti kuat-kuat sama udara dingin deh kalau mau main air di sini. Cuma kalau udaranya lagi nggak kayak gini, gloomy kayak gini, misalnya udaranya lagi cerah, panas, boleh dicoba sih, seru juga main air di situ ya. Ini kita udah mau naik ke arah atas lagi, menyiapkan kaki untuk melangkah ke atas karena lumayan ya nanjak. Ini kesyahduan di Hibis Fantasy Puncak. Ditemenin gerimis kecil dan kabut yang udah mulai mau turun. Pas kita mau kembali ke arah atas, di kiri jalan tuh lagi ada pembangunan untuk rainbow slide ya. Lumayan panjang juga. Dari sini karena kita udah mulai lapar nih, akhirnya kita memutuskan untuk makan di area food court yang dekat si rumah hantu tadi. Di sini tuh luas banget sih untuk area makannya. Cuma kalau untuk variasi makanan belum terlalu banyak. Kita tuh di sini makannya di Lilium Cafe. Ternyata di sini tuh makanannya itu harganya udah termasuk tax. Terus enaknya harganya juga relatif murah. Mengingat ini kan tempat wisata, tapi rasanya tuh enak-enak banget, gak ada yang failed sama sekali. Di sini tuh pesen nasi goreng, tempe mendoan, dan bakso juga masih bisa diterima mulut sih, masih enak ya menurutku. Terus di sebelah si Lilium Cafe ini juga ada Hibis Mart, jadi ada minimarket kecil gitu jualan snack-snack. Kalau misalnya kita juga lupa bawa diapers, mereka juga ada jual diapers. Kita jalan ke ujung, di ujung itu ada area tempat bermain anak. Karena kita belinya tiket reguler, jadi kita beli dulu tiketnya untuk naik unicorn. Nah, ini tuh sebenarnya seru banget ya naik unicorn ini, cuma rutenya itu pendek banget karena cuma dari ujung ke ujung area permainan ini. Itu tuh deket banget gitu. Enaknya kan kalau misalnya mainan kayak gini tuh agak jauh ya, jadi kita nggak boleh main ke area yang food courtnya gitu. Selesai mainan, hujan makin gede dan kabutnya juga turun. Jadi kita duduk-duduk dulu di food court sambil pesan makanan lagi. Kita jajan dimsum, terus kentang goreng,
sama sosis bakar, dan itu semuanya sih nggak ada yang fail, dia enak-enak semua. Bisa jadi karena dingin dan lapar juga sih, jadi semuanya enak-enak. Untuk perokok, please, di sini tuh disediakan smoking area, jadi sebaiknya sih tidak merokok di tempat area makan, karena kita pas makan tuh ada beberapa orang yang ngerokok di situ, padahal udah diumumin juga dari Hibis Fantasy Puncak itu tuh bahwa tidak diperkenankan merokok di area yang bukan tempatnya gitu. Nah, karena hujan masih deras dan anak-anak udah mulai pada kedinginan, kita nggak bawa jaket, akhirnya kita memutuskan untuk kembali ke mobil. Untuk si bangunan yang biru yang ada kubah-kubah itu pintu keluarnya. Sekian cerita kali ini, bye-bye.